Chelsea mendapati tantangan berat untuk bisa mendatangkan Wesley Fofana dari Leicester City. Dalam laporan The Times, The Foxes diyakini hanya ingin melepas sang pemain di atas harga 80 juta pound sterling. Jumlah tersebut tentunya akan jauh lebih besar daripada transfer Harry Maguire dari Leicester City ke Manchester United yang berkisar 80 juta pound sterling pada musim 2019-2020. Maguire memegang rekor sebagai bek termahal sementara ini. Apabila Chelsea menyanggupi harga tersebut, Fofana akan jadi bek termahal di dunia. Selain mengalahkan transfer Maguire, juga mengalahkan Matthijs de Ligt ke Juventus, Virgil van Dijk ke Liverpool, sampai Ruben Dias ke Manchester City. Harga tersebut juga akan mengalahkan rekor transfer termahal Chelsea untuk mendatangkan seorang bek yang kini dipegang Ben Chilwell. Saat didatangkan dari Leicester City pula pada musim 2020-2021, Chelsea merogoh dana 42 juta pound sterling. Leicester bukannya kelewat gila untuk menetapkan harga setinggi itu. Tetapi, Leicester dikabarkan tidak ingin melepas sang pemain di bursa transfer musim panas. Fofana telah menjadi bagian penting bagi Leicester selama 2 musim terakhir, bahkan sempat dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Leicester pada musim 2020-2021. Namun, musim lalu ia tidak banyak mendapat menit bermain karena harus menderita cedera. Kendati demikian, pemain berusia 21 tahun itu adalah prospek cerah bagi The Foxes. Kepindahan Georginio Wijnaldum ke AS Roma tampaknya akan menjadi nyata. Giallorossi hanya perlu menyepakati satu detail penting dengan Paris Saint-Germain untuk memuluskan transfer ini, yakni skema pembayaran gaji gelandang Belanda tersebut. Dilaporkan Sport Italia, PSG sudah setuju untuk melepas Wijnaldum dengan status pinjaman. Ada opsi dipermanenkan dengan harga 10 juta euro, namun akan berubah menjadi kewajiban jika sejumlah syarat terpenuhi di masa depan. Satu hal yang belum disepakati adalah bagaimana pembayaran gaji Wijnaldum dilakukan. Roma enggan membayar penuh gaji 7 juta euro per musim, dan meminta PSG ikut urunan hingga 50%. Hal ini yang masih perlu dicari jalan tengahnya. Wijnaldum tampak tertarik bergabung dengan AS Roma, yang musim ini tampak serius dalam upaya memperkuat skuad. Apalagi pelatih Jose Mourinho juga ikut membujuknya untuk mau datang membela serigala ibu kota. Wijnaldum sendiri tak diikut-sertakan PSG dalam tur ke Jepang dan Israel. Itu berarti, menguatkan sinyal bahwa ia tak dibutuhkan pelatih Christophe Galtier. Wijnaldum datang ke PSG dengan status bebas transfer pada musim lalu, setelah kontraknya habis bersama Liverpool. Bukannya menjadi figur penting dalam skuad Les Parisiens, ia malah hanya 18 kali turun sebagai starter di Liga Prancis. Chelsea benar-benar gigit jari dalam perburuannya kepada bek Sevilla Jules Koundé. Sebab, Barcelona yang memenangi perebutan Koundé. Koundé awalnya didekati Chelsea yang membutuhkan pengganti Antonio Rudiger yang pindah ke Real Madrid. Klub London Barat itu lantas melakukan pendekatan secara intens ke Koundé dan juga Sevilla. Manajemen baru di bawah Todd Boehly ingin menuntaskan transfer secepatnya sehingga harus bertemu Koundé. Tapi, di tengah upayanya merayu Koundé, datanglah Barcelona. Barcelona juga ingin mencari bek yang lebih muda dan bertenaga untuk memperkuat lini belakangnya. Klub Katalan itu bahkan berani membayar sama seperti Chelsea, yakni 55 juta euro. Koundé yang awalnya kekeh ingin ke Chelsea malah berubah pikiran. Xavi Hernandez selaku pelatih Barcelona langsung turun untuk merayu Koundé pindah ke Camp Nou. Hingga akhirnya pendekatan itu berbuah manis saat Koundé mantap memilih Barcelona dan kesepakatan dengan Sevilla tercapai, Jumat 29 Juli 2022. Koundé sudah berada di Barcelona untuk mengadakan tes medis dan teken kontrak untuk melengkapi kepindahannya. Koundé nantinya akan dikontrak selama 5 tahun. Barcelona sudah mencapai kesepakatan transfer dengan Sevilla untuk Jules Koundé.
Transfer akan rampung setelah si pemain lulus tes medis dan penandatanganan kontrak, ujar pernyataan resmi Barcelona. Jules Koundé bermain di Sevilla sejak 2019 setelah dibeli dari klub masa kecilnya Bordeaux. Dia main 133 kali dengan torehan 9 gol dan sudah punya 11 caps bareng timnas Prancis. Koundé jadi pembelian kelima Barcelona musim ini setelah Andreas Christensen, Frank Kessie, Raphinha, dan Robert Lewandowski.